Halo kawan, kita ketemu lagi dan salam sejahtera buat semuanya. Kesempatan kali ini aku akan coba merakit sebuah modul modul preamp untuk bridge ya. Jadi modul bridge ini bisa diinputi stereo ya, tanpa harus merubah amplinya. Oke, untuk coba aku siapkan dulu komponennya, hanya sekedar. Dan modul ini juga bisa dipakai untuk eksternal ya teman-teman. Jadi tidak merubah ampli sama sekali. Sejenak aku susun untuk komponennya dulu. Seperti biasanya, tak jauh berbeda dengan preamp-preamp yang lain. Hanya nilainya saja yang sedikit berbeda. Oke, langsung saja. Kira-kira jadinya seperti ini teman-teman. Oke, sedikit kulanjutkan untuk menyambung bagian groundnya ini. Kebetulan ada yang belum tersambung tadi. Kira-kira seperti ini teman-teman untuk komponennya, dan cukup murah lah. Selanjutnya akan coba aku koneksikan, maksudnya aku sambung ya, di ampli. Kebetulan yang aku gunakan ampli OCL standar ini stereo. Jadi tidak perlu merubah amplinya. Bila ingin bridge ya, nanti tinggal koneksi bagaimana kita memasang kabel speakernya saja. Jadi untuk modul bridge ini inputnya bisa langsung stereo ya. Apabila speakernya dikoneksikan plus dan ground, itu artinya menggunakan stereo. Dan apabila kabel speakernya dicolokkan di plus, otomatis udah menjadi bridge. Cuman sesimpel itu ya teman-teman. Tidak perlu menggunakan saklar. Tujuan modul preamp ini seperti itu ya, untuk memudahkan kita lah yang kebetulan kurang begitu paham tentang bridge. Jadi tentu saja modul ini aku contohkan khususnya para teman-teman pemula ya, yang masih ribet kadang. Jadi tidak perlu membongkar ampli. Jadi kalau teman-teman punya ampli stereo di rumah itu, tidak perlu diudak-udak atau dimodif apapun ya. Kita cuma merakit modul seperti ini, bisa kita taruh di box sendiri ya, eksternal, ataupun dipasang di dalam box, itu lebih irit tentunya.
Oke teman-teman, untuk penyambungannya sudah selesai. Sekarang saatnya untuk dicoba dulu. Sejenak ku cek dulu, ku pastikanlah tegangan yang masuk preamp ini tidak melebihi 15 ya. Karena ini ku batasi dengan sinar 15 volt. Hanya sampai segitu untuk ukuran IC-nya untuk 4558 ataupun NE5532. Ini langsung ke input di stereo. Akan ku coba dulu per channelnya ya, untuk memastikan kalau OCL ini masih normal. Jadi seperti ini. Nah, ini buktinya stereo teman-teman. Ketika aku cabut satu colokan saja sudah mati karena tidak ada input. Kemudian aku pindah channel kedua untuk output speaker dan aku cabut input yang kedua. Nah, ini membuktikan kalau amplinya benar-benar stereo normal ya. Lalu gimana kalau dibikin bridge? Caranya tinggal kabel speaker ini didapatkan output plus ya. Nah seperti ini. Hasilnya lebih bagus teman-teman. Middle-nya semakin tebal. Hanya semudah ini teman-teman. Tinggal bagaimana kita menyambung kabel speakernya saja. Jadi rakitan ini memudahkan teman-teman. Kita coba lagi. Kalau pengen stereo berarti kabel speakernya yang satu didapatkan ground ya. Seperti ini. Ini posisi stereo. Kemudian kalau seperti ini bridge. Cukup simple dan teman-teman bisa kasih box sendiri ya. Untuk teman-teman rumahan apabila merakit seperti ini bisa kasih box sendiri dan power supply 1 ampere sudah cukup. 1 ampere 15 volt ya teman-teman. Kalau dikasih box sendiri itu mungkin teman-teman pengen membandingkan, coba-coba kalau tidak pakai rakitan itu seperti apa. Nanti bisa membedakan sendiri hasilnya. Oke, untuk melengkapi tentu saja skemanya ya teman-teman yang sering ditanyakan. Sejenak. Pada dasarnya rakitan ini tidak jauh berbeda ya dengan model-model yang lain. Hanya caranya kita ngerakit saja yang sering beda itu teman-teman. Kalau teman-teman rajin mengumpulkan skema-skema dan mempelajarinya pasti ngerti lah. Dengan cara dan model apapun, yang penting hasil outputnya itu seperti yang kita kehendaki, itu sama saja ya. Tak perlu membandingkan skema ini, skema itu. Kita sendirilah yang coba-coba mana yang cocok lah. Kebetulan ini aku contohkan satu di antara yang lain ya. Banyak kok cara untuk membuat bridge. Kebetulan saja aku contohkan yang model seperti ini. Ini aku copy dari monoblock ya.
monoblok power mobil itu loh teman-teman. Di antaranya ada yang modelnya seperti ini. Itu kan output powernya kan sudah ditulis ya. Untuk breed plus dan inputnya tanpa perubahan. Kecuali ada saklar mono ya. Kira-kira seperti inilah skemanya teman-teman. Kalau pengen mencobanya, hasilnya bagus kok. Oke. Bisa di screenshot dan dibanding-banding dengan skema yang lain. Oke, selanjutnya dicek lagi tentunya. Kebetulan rakitan ini untuk penyuplai ya, saya satukan dengan trafo OCL-nya ini. Hanya sekedar untuk contoh saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin memasang di dalam box, bisa disatukan penyuplai tegangannya dengan tegangan utama ya. Tinggal menyesuaikan airdropnya ya. Kalau tegangannya berkisar 32-35, ya dikasih berkisar 3K3. Kalau berkisar 45 ya dikasih 4K7 ya. Yang penting sinernya enggak panas lah. Asal sinor enggak panas akan aman nanti teman-teman. Itu langkah yang irit ya, dipasang dalam box. Disatukanlah maksudnya. Atau yang tidak mau repot-repot, merancang sendiri, dikasih box sendiri, dibikin eksternal. Jadi bisa dibongkar pasang, tinggal nyambung RCA. Begitu ya teman-teman. Sedikit berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang suka otak-atik elektronika. Sampai ketemu lagi.